Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan Bunda dengan Bunda Aziza. Di sini Bunda akan mengenalkan salah satu manfaat atau salah satu tanaman yang digunakan untuk pengobatan, yaitu salah satunya tanaman daun kelor. Sebetulnya tanaman itu banyak ya jenisnya, ada tanaman hias, tanaman buah-buahan, tanaman obat, dan lain-lain. Dan di sini Bunda akan menjelaskan tentang tanaman obat. Salah satunya yaitu daun kelor. Teman-teman sudah tahu belum nih bentuk dari tanaman daun kelor? Atau jangan-jangan sudah pernah lihat atau bahkan ada tumbuh di halaman sekitar teman-teman, tapi teman-teman belum mengenalnya. Oleh sebab itu, simak ya video pembelajaran ini biar teman-teman lebih memahami tanaman obat daun kelor. Oke. Mari kita mengenal lebih jauh tentang tanaman daun kelor. Tanaman daun kelor ini salah satu jenis tanaman yang multiguna. Kenapa multiguna? Karena banyak akan kegunaan, banyak manfaat, banyak kegunaan. Untuk ciri-cirinya yaitu daun kelor atau tanaman kelor memiliki batang berkayu, lignosus, tegak, berwarna putih kotor, kulit tipis, dan permukaan yang kasar. Tinggi tanaman dapat mencapai 10 meter dengan pencabangan simpodial, yaitu arah cabang tegak atau miring. Terus kelor juga memiliki daun yang majemuk, bertangkai panjang, tersusun berseling, beranak daun gasal atau imparipinatus. Buah dari tanaman kelor berbentuk panjang persegi 3, panjangnya sekitar 20 hingga 60 cm. Buah muda berwarna hijau, setelah tua menjadi coklat. Bentuk biji bulat berwarna coklat kehitaman serta berbuah setelah berumur 12 hingga 16 bulan ya. Akar tunggang berwarna putih, membesar seperti lobak. Jadi akarnya seperti lobak. Untuk budidaya kelor ini biar mudah ditanam, berikut cara menanam budidaya kelor, yaitu iklimnya harus tropis atau subtropis. Ketinggian sebaiknya di bawah 300 mdpl. Suhunya 25 hingga 35 derajat Celcius. Curah hujan sekitar 250 mm atau 2000 mm per tahun. Irigasi atau pengaturan air yang baik diperlukan jika curah hujan kurang dari 800 mm. Tipe tanah, berpasir atau lempung berpasir, atau poros atau berpori. pH tanahnya yaitu sekitar 5 hingga 9 pH. Untuk memilih daerahnya yaitu pilih daerah di mana tanah yang berpengairan. Hal ini membantu untuk membuang kelebihan air dari tanah dan memungkinkan pertukaran bebas dari gas antara atmosfer dan partikel tanah. Terus areal tanaman harus dilindungi dari hewan berkeliaran bebas oleh pagar alami atau buatan yang memadai. Berdasarkan pengalaman kami, lebih dekat ke pantai tanaman kelor tumbuh lebih baik. Jadi kalau ke arah pantai tanaman kelornya akan lebih baik tumbuh. Untuk penanamannya itu bisa dengan dua cara. Yang pertama yaitu stek batang, yang kedua dengan biji. Untuk stek batang biasanya digunakan tanaman dengan tinggi setengah hingga 1,5 meter, berdiameter 4 hingga 5 cm ya.
Untuk penanaman dengan membuat lubang sedalam 10 hingga 15 cm. Untuk penanaman biji atau benih. Untuk tanaman yang diperbanyak dengan biji mempunyai pertumbuhan yang sangat lambat pada awal, karena pertumbuhan lebih kepada pengembangan akar, sehingga tanaman sangat rentan terhadap persaingan dengan gulma. Jadi kalau pakai biji ini lebih lama karena pada awal pertumbuhan akan bersaing dengan gulma. Jadi penanamannya bisa dengan dua cara, bisa dengan stek batang dan bisa juga dengan biji. Sekarang mari kita membahas manfaat dari daun kelor, yaitu yang pertama, daun kelor adalah sumber vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Jadi sangat kaya akan manfaat untuk tubuh kita. Terus kaya akan antioksidan, membantu menurunkan kadar gula darah. Daun kelor mengandung isothiocyanat yang merupakan zat anti peradangan, sehingga tumbuhan ini dipercaya dapat membantu meredakan peradangan yang terjadi di tubuh. Dapat membantu menurunkan kolesterol, dapat melindungi tubuh dari racun arsenik, membantu meningkatkan daya ingat. Jadi buat teman-teman yang sering lupa, daun kelor ini banyak manfaat untuk daya ingat. Ekstrak daun kelor disebut berpotensi mengatasi dislipidemia, yaitu salah satu jenis penyakit jantung akibat naiknya kadar kolesterol serta trigliserida di tubuh. Kandungan zat besi yang cukup tinggi di dalam daun kelor membuatnya dipercaya dapat membantu mencegah anemia, dapat membantu meredakan infeksi yang terjadi akibat bakteri. Selain itu dapat juga membantu meningkatkan kadar antioksidan pada wanita yang telah mengalami menopause, dan juga baik untuk anak yang malnutrisi. Untuk olahannya, biasanya ini biar anak-anak suka atau yang tidak bisa dimakan secara langsung, bisa menjadi bahan olahan dari daun kelor. Yang pertama yaitu bisa dijadikan puding. Biasanya anak-anak paling suka nih kalau udah dijadikan puding. Terus buat olahan makanan sama nasi bisa dijadikan sayur bening. Terus bisa juga dicampur sama telur, campuran telur dadar diisi dengan irisan daun kelor. Terus bisa juga dibikin kapsul buat pengobatan. Kalau bentuk kapsul ini bisa mudah dibawa kemana-mana. Dan selain keempat olahan ini, banyak lagi olahan yang lain. Bisa dibikin jus, bisa dibikin banyak ya, ibu-ibu atau teman-teman yang biasanya suka memasak, biasanya banyak kreasi untuk dijadikan olahan dari daun kelor. Nah, sekian dulu pembahasan dari saya, dari Bunda Aziza. Semoga video ini bermanfaat, semoga ilmunya bisa tersalurkan, semoga menjadi bahan wawasan buat teman-teman. Selamat mengenal daun kelor. Sampai jumpa lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.